Halo, selamat malam. Sesuai dengan jadwal kemarin, ini program program pertama di tahun 2021 di bulan Maret, tanggal 1 hari Senin. Eh, Hari ini akan ngobrol-ngobrol santai aja dalam program ngobrol santuy. Jadi di sini nanti akan ada pembahasan, ya pembahasan yang ringan-ringan. Salah satunya dengan narasumber nanti akan join. Jadi mau cerita-cerita dulu. Jadi bikin program ini sebenarnya untuk apa ya? Untuk selalu bisa bersilaturahim, selalu jalin komunikasi dengan teman-teman, terutama yang menjadi apa ya, teman dekat atau teman kerja dan yang lainnya juga. Jadi program ini akan, ya, dalam waktu seminggu sekali atau seminggu dua kali kita akan membahas dengan teman-teman saya, dan juga ada beberapa mungkin praktisi atau public figure eh, yang bisa nantinya join juga di sini, biar kita bisa nambah ilmu juga, nambah informasi baru. Nah, sesuai dengan apa namanya, kemarin informasinya, hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu apa ya, salah satu ini profesinya banyak banget. Ada dia marketing marketing juga, terus punya bisnis juga, terus dia MC juga. Dan apa ya, salah satunya kemarin kita ngobrol-ngobrol secara apa namanya, secara biasa aja, chat-chat di WA, kalau misal gimana kalau kita bikin apa namanya, untuk live IG lah. Jadi kita bisa sharing-sharing buat teman-teman juga. Dan kita langsung apa namanya, join aja ya. Oke, kita panggil orangnya. Mungkin kalau ada yang kenal bisa ini ya, bisa sapa juga nggak apa-apa. Kita tersambung. Halo, halo Mbak. Halo, Mas Eki. Halo, gimana? Denger nggak? Denger nggak suaranya? Denger nggak? Iya, dengar, 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 Denger ya, denger ya, dengar. denger ya. Suaraku juga dengar ya. Iya, gimana nih di mana? Di rumah? Di rumah, lagi di rumah, Di rumah, lagi di lagi rumah. di rumah ya. Oke, Oh, tadi udah sambutan juga. Jadi kayaknya dari apa namanya, fansnya Mbak Rizda nih, mana yang mana ini? sudah masuk itu senior saya MC, Mas Oni. Selamat malam, Mas Oh Oni. iya, Mas Oni ini dulu dulu satu kerja di restoran juga sama saya, Oh ya, restoran di mana? Os Coffee and Tea. Oh, di OS. Oh, pernah di OS juga. Iyalah, pernah lah. Oh, aku dulu suka banget waktu zaman kuliah itu ke OS kalau abis terima fee MC itu selalu sama temen-temen kuliah datangnya ke OS, suka banget sama itu martabak Judes, Ibu Judes Iya, iya, iya. sama siomay. Dulu Siomay kalau juga suka banget. kalau ya suaminya juga ada. Terus ada yang paling banyak Es dipesan itu coklat, nih, Nona Gorgeous Melet yang pedes banget. es coklat aku juga suka banget sih itu. Itu Ya, itu kenangan banget, kenangan masa muda ya. banget. Mm. Kabarnya Mm-mm. baik-baik aja. Sekarang lagi sibuk apa nih, Mbak Rizda? Sekarang full time jadi sales. Sebenarnya bukan marketing mas saya Ya. sales. Jadi bagian penjualan. Mm. Jadi kalau marketing kan lebih ke brand awareness. Kalau saya sales lebih ke bagian penjualan. Jadi memang saya ketemu customer, ketemu business owner untuk kemudian saya nawarin mempermudah bisnisnya mereka Ya. dengan aplikasi kasir yang namanya Moka. Mm. Moka dan Gobis. Sekarang ini aku juga pegang Gobis. Berarti sekarang Moka ini juga satu ini ya, satu manajemen atau gimana itu? Jadi kita sudah diakuisisi sebenarnya. Jadi Gojek ini sudah mengakuisisi Moka. Jadi untuk saat ini Moka POS ini adalah salah satu produk dari produk POS dari Gojek.
dari Gojek. Berarti memang sebenarnya Mokapos ini bukan dari Gojeknya ya, tapi dia sendiri. Mm-mm. Berarti sekarang Sebenarnya jadi kita dulu PT yang berbeda. Jadi kita dulu PT Moka Teknologi Indonesia. Kemudian hmm, PT Moka Teknologi Indonesia ini diakuisisi oleh Gojek. Jadi kita salah satu brand POS-nya Gojek gitu. ya, karena kan kemarin tuh aku kenapa kepikiran sama Mbak Rizda, karena Mbak Rizda ini beberapa kali tuh apa ya, kayak temen tuh ada yang kenal sama sama sampean ya, kenal Mhm. dan apa ya, kan ada sinkronnya juga martabak Hawaii dengan Mocha Post gitu loh. Jadi kan ada beberapa Mhm. outlet atau ya outlet mitra juga dengan kita juga yang memang pakai Mocha Post. Jadi Betul, jadi martabak Hawaii. iya selama ini yang kita lihat adalah bahwa apa ya yang menjadi mungkin efisiensi dari point of sales ya sebagai Mhm. jadi lebih mempermudah gitu loh. Jadi kan kalau kalau Betul. tadi kan kita setuju temanya kita kemarin kita mau bahas tren bisnis kuliner ya di era pandemi. Mhm, mhm. Jadi ya kita Ngobrol-ngobrolin lah. ya kita ulas secara secara ini aja secara dari apa bisnis kuliner dari konvensional sampai bisnis kuliner yang konvensional akhirnya dia mengonlinekan diri, tapi ada juga bisnis yang memang khusus untuk bisnis online, Mhm, mhm. Dan ya ini kan? kebetulan tadi udah datang nih Mas Eki. Loh, apa Martabak itu? Hawaiinya udah datang. Oh iya Udah iya bisa dicoba. datang. Ini ada produk barunya ini ya, yang Iya, pedes itu itu ya. produk baru. Tapi mohon maaf itu belum ada stikernya ya, karena dia memang memang masih Baru dalam banget. ya dalam mode trial lah, dalam mode Oke. trial. Oke, ini Kemarin nanti memang bisa dibahas. ya Mhm. boleh boleh. Bisa dibahas juga kenapa Ya, kok akhirnya memilih dari martabak memilih rice ball. Nanti boleh dibahas juga ya. enggak itu enggak ada rice-nya. Masa sih nggak ada rice? Enggak ada. Oh iya. Oh iya nggak ada. Itu dia bol, dia memang martabak. Kalau misal Oh namanya barista martabak. beli beli martabak Hawaii dia kan 12 potong itu. Ini Satu ini ini yang favorit aku nih. ya itu oh apa tadi ya? Ini ketan bulat. Eh ori meses keju ya? Iya, iya nggak sih? Iya, Iya, iya. iya, Nah, ini ori, jadi terus ya dalamnya coklat keju. jadi sebelum sebelum memulai pembicaraan memang saya sengaja kirim sesuatu dulu biar biar beliaunya biar mau diajak live IG karena mahal ini. Oke, terima kasih loh. Ini sukaan saya Ya, ini. Saya itu seneng pedes banget. loh. Itu pedes. Jadi Mm-mm. Mbak Risa suka pedes ya? Suka Suka pedes. banget, Makanya suka kadang-kadang banget. kalau aku Omongannya ngomong kok suka pedes juga. oh Suka gitu pedes ya. juga kalau ngomong. Kok par apinya juga. Oke, balik lagi ke tadi. Saya mau bahas tentang bisnis kuliner yang sekarang itu di eranya pandemi. Itu kalau Mhm. menurut Mbak Rizda sendiri itu seperti apa dia? Dia model konsepnya itu yang Mbak Rizda temui lah. Kan Mbak Rizda juga punya bisnis kuliner juga. Nanti kita sebut lah terakhir nanti ya. Mhm. Ya, kalau Mhm. menurut Kalau menurut aku jadi gini, beberapa kali itu ketemu banyak merchant-merchant baru yang baru buka hmm, untuk usaha bisnis kuliner. Di kala pandemi itu dia lebih condong ke makanan-makanan yang cepat atau on the go. Kalau dimakan itu cepat. Jadi dimasaknya cepat. Kemudian wadahnya praktis dan bisa dimakan di take away, dimakannya itu gampang. hmm, Jadi kayak rice ball. Aku kira ini kemarin rice ball. Jadi aku kira rice ball. Ternyata ini adalah bentuk baru dari martabak yang dia bisa ya, dinikmatin buat satu orang. Jadi satu orang itu cukup kalau makan nggak kebanyakan. Terus juga ada tambahan sausnya juga. Jadi ala-ala rice ball tapi tanpa nasi kan nih. Jadi kayak hmm, lauk untuk dimakan cepet buat satu orang kalau lagi di mobil, mau kerja, atau mungkin lagi pengen cemil-cemil nonton Netflix gitu kan. Jadi kalau di era pandemi ini lebih banyak makanan-makanan yang mudah untuk disantap, mudah ya. cepat punah dan cepat disajikan. Terus dia juga praktis dimakannya. Kayak gitu sih kalau Ya. aku lihat. Kalau menurut Mas Eki gimana?
Ya kalau aku sih itu kemarin memang itu panjang itu apa pembikinan menu menu baru konsep dengan bowl itu memang sudah kita persiapkan sudah dari sebelum tahun 2021 pokoknya itu sudah kita konsep dengan Mhm. berbagai aspeknya juga. Tapi tapi kita kenapa kok memilih spicy karena memang lidahnya orang Surabaya kan mayoritas dia suka pedas. Suka Dari pedas, cara betul. ya dari cara ngomongnya aja sudah pedas jadi kelihatan kelihatan suka pedas gitu loh. Tapi Mhm. pertimbangannya sangat banyak gitu loh. Oke, kita Mhm. sekarang mungkin eh, saya sebagai mewakili dari Martabak Awai, Mbak Rizda mewakili di apa namanya platform ya, bukan? Atau apa ya? Mau Berarti aku mau kapos aplikasi sama kasir aja. aplikasi Hmm. kasir. Kalau Mm-mm. kalau di Gobisnya berarti dia aplikasi Sama, point of sale juga. Jadi GoBiz itu juga point of sale, tapi dia langsung nyambung sama GoFood. ya karena Nantinya, Moka eh, juga ikut nyambung sama GoFood juga. eh, karena begini kan aku Mm-mm. juga juga punya apa namanya kadang ngobrol sama brand brand lain juga nggak hanya Martabak Awe juga yang aku temui. Mhm. Jadi Oke. mereka rata-rata di era pandemi ini tidak berjualan seperti misal kita buka outlet. Mhm. Mereka yang apa ya namanya ya? Istilahnya UMKM ya. Dalam kategori UMKM, dia tidak membuka outlet, tapi benar-benar memanfaatkan si online ini. Jadi platform Jadi berjualannya lebih ya ke online GoFood. saya pernah saya pernah ngobrol dengan apa namanya salah satu konsultan di Malang waktu itu. Eh, Mhm. Konsultan di bidang marketing. Jadi di era pandemi sekarang ini mereka yang pelaku bisnis kuliner ini mereka membuat seperti namanya tuh ghost kitchen. Jadi Ghost memang Kitchen. tidak terlihat tidak nampak di depan gitu apa outlet ada apa namanya ada tulisannya apa yang menunjukkan bahwa itu lagi jualan di situ gitu. Hmm. Tapi mereka benar-benar memanfaatkan outlet jadi cuma di rumah aja kita nggak pernah tahu di mana tempatnya ini. Yang penting orang lihat Terima apa barangnya lihat-lihat aja. iya terima barangnya aja gitu. Jadi Mhm. lebih lebih menekan pengeluaran untuk apa namanya keperluan yang lain-lainnya. Jadi memang fokus di online saja. Tapi Kayak kan kalau keperluan kayak misal dine-in gitu ya. tapi kalau misal Mhm. menurut Mbak Rizda sekarang kan sekarang pun juga orang jualan konvensional juga masih banyak. Seperti Mhm. orang di pasar gitu kan. Orang di pasar Mhm. apakah ada yang pakai muka pos atau Mokapos ini punya punya segmentasi sendiri yang kamu harus pakai Mokapos gitu loh. Kamu nggak bisa pakai Mokapos, kamu apa itu menurut Mbak Rizda gimana? Karena kan Mokapos ini kan aku juga kadang-kadang di IG ya lihat sering-sering muncul gitu loh di sponsornya Mokapos. Brandingnya memang Mhm. kuat dari segala beberapa brand yang kadang aku kemana gitu kan ketemu sama orang mereka sudah pakai point of sales-nya itu Mokapos gitu loh. Jadi Mhm. kalau karena kan di sini kan juga pasti ada yang orang marketing juga, terus ada yang bisnis kuliner juga. Jadi mungkin bisa tahu gitu loh. Gimana gimana. Jadi kalau untuk Moka sendiri, sebenarnya kita nggak pernah membatasi segmentasi, tapi biasanya orang-orang itu sendiri yang pakai Moka itu berarti memang benar-benar pengen ngelihat, memantau bisnisnya secara detail. Jadi kalau orang itu suka dengan attention to the details-nya itu benar-benar tinggi, dia akan cenderung memakai Moka. Jadi di Moka itu bisa kelihatan jam paling rame, hari paling rame, tanggal paling rame di Hmm, outlet. Jadi pembeli itu datangnya jam berapa, kemudian hari apa, tanggal berapa, itu bisa dilihat analisa bisnisnya di Moka. Jadi lebih ke analisa bisnis yang lengkap gitu. Biasanya yang dicari oleh orang yang memakai Moka itu adalah analisa bisnisnya. Kemudian kita juga di Moka itu ada untuk melihat top items. Jadi 10 top items hmm, itu apa yang paling banyak terjual, termasuk juga kalau misalnya di input HPP-nya, bisa kelihatan juga jualan apa sih yang paling menguntungkan. iya. Jadi kalau Apa itu? misalnya umpama
umpama dia jual 3 menu deh, 3 menu. Ada nasi, kemudian ada mie, ada cemilan misalnya. Kemudian dia ngeliat nih dari Hmm. 3 barang ini, dari 3 item yang dijual ini, ada satu yang dia menguntungkan banget. Ternyata jualan cemilan itu menguntungkan banget. Hmm. Nah, itu bisa juga dijadiin pemikiran oleh bisnis ownernya. Oh, ternyata jual cemilan itu lebih menguntungkan daripada kalau jual nasi atau mie di Iya, iya. daerah ini misalnya, Betul. pasar di daerah itu, segmen di daerah itu. Terus nanti akhirnya ownernya bilang, oh ya udah kita fokusin jual cemilan aja. Kalau gitu cemilannya dibanyakin. Selain cuannya banyak, orang-orang juga banyak yang suka untuk beli cemilan tersebut kayak gitu. Hmm. Jadi di Moka bisa Betul. lebih membantu sih. Trennya Betul. lagi tren apa kayak gitu. Tapi kalau misal di era pandemi saat ini, eh, Mm-mm. apakah ada seperti keluhan? Karena kan Mbak Rizda kan juga punya klien ya, pasti kan Mm-mm. punya klien di beberapa bisnis kuliner juga. Apa Mm-mm. keluhan yang menjadi keluhan mereka rata-rata omset turun atau karena apa akhirnya dia harus harus kayak gimana? Jadi rata-rata itu waktu awal pandemi, itu pandemi kan dimulai yang hype banget di Indonesia itu sekitar bulan Maret akhir ya. Bulan Iya, Maret akhir itu kerasa tahun kan tahun udah makin kemarin ya, banyak. tahun kemarin. Tahun kemarin, Hmm. Maret. Jadi udah hampir setahun nih ya kita Hmm. hidup di tengah pandemi. Jadi ketika Maret akhir tahun lalu itu pada banyak, memang penjualan memang drop banget. Semua, Hmm. kayaknya semua karena diawalin ada PSBB dan kawan-kawan itu yang Hmm. membatasi orang untuk bergerak, membatasi orang untuk melakukan kegiatan apapun itu, entah itu kerja, entah itu berdagang, apa segala macam. Itu konsumsinya juga pasti menurun. Nah, di situ banyak orang-orang yang aku temui itu akhirnya dia mencari apa ya? Mencari formula lain bagaimana bisa tetap berjualan tanpa orang harus datang ke outlet. Jadi Hmm. akhirnya pendaftaran untuk GoFood dan juga food yang lain itu meningkat. Aku nggak berani bilang food yang satunya karena aku Oh, dari iya. Gojek. Jadi Hmm. penjualan di GoFood dan pendaftaran, terutama pendaftaran di GoFood itu kita meningkat banget. Jadi di situ orang-orang udah mulai berpikir nggak bisa jualan cuman in conventional way. Jadi nggak cuman Iya. bisa jualan dengan orang datang kemudian dilayanin makan di tempat kayak gitu sih Mas Eki. Berarti lebih lebih ke arah online-nya ya? Mm-mm. Lebih Lebih ke arah digencarin online-nya di ya? arah online-nya atau ini yang ambil di tempat, ambil langsung di tempat atau kemudian dikirim pakai teman-teman Gojek kayak gitu. Tapi kalau misal apa namanya sekarang kan sepertinya lebih lebih longgar ya daripada apa Mm. tahun-tahun kemarin pertengahan pertengahan di tahun kemarin memang benar-benar kacau gitu loh. Iya Jadi benar-benar terasa iya banget ya. sampai benar-benar kita kita harus harus nggak tahu ya apakah apakah dari semua bisnis apakah sama atau memang ada beberapa bisnis yang bisa survive karena adanya pandemi ini. Karena ada yang Kalau bilang kalau kuliner misal rata-rata sama sih Mas, kalau kuliner iya. rata-rata Kalau kuliner penurunan. rata-rata semua sama juga. Tapi ada Hmm. kayak misal ya ini celetukan aja orang-orang yang jual apa alat kesehatan jadi lebih Ya meningkat. pasti Orang-orang yang iya klinik-klinik pasti. iya seperti itu. Jadi eh, berarti memang memang apa ya? Di era pandemi ini memang bukan kalau menurut menurut saya memang bukan alasan ini memang tantangan di dunia yang baru gitu loh. Mhm. Kalau misalkan di apa namanya aplikasi Gobis itu memang bisa membantu di apa secara online dari bisnis kuliner itu kalau dari Gobisnya sendiri memang ada kayak apa strategi promo atau apa gitu dan yang lainnya memang memang digencarkan saat saat Hmm. pandemi ini atau memang sudah menyiapkan. Sebenarnya sih kalau aku kurang tahu karena kan memang aku dari point of sale-nya bukan Hmm. dari GoFood-nya. Ada Hmm. juga nih teman satu ini juga teman beda divisi kita, teman beda tim kita yang sinergi sama teman-teman Moka juga itu teman-teman yang GoFood itu biasanya dia lebih ke menganalisa kira-kira oh promo yang cocok ini nih yang disukain yang bisa meningkatkan penjualan itu ini nih yang bisa bikin orang itu
kebutuhan akan promonya terpenuhi nih. Ada tuh Hmm, bagian yang itu teman-teman dari AE GoFood. Nanti mungkin deh bisa deh kapan-kapan Mas Eki mungkin bisa aku kenalin untuk langsung ngobrol. Kira-kira boleh, boleh, pengaturan boleh. promonya itu seperti apa kayak gitu. Tapi kalau Hmm, aku lihat kebanyakan promonya itu selalu dievaluasi. Jadi mungkin dia seminggu ini promo potongan 20% misal. hmm. Kemudian dilihat tingkatannya naik apa enggak. Kalau enggak terlalu signifikan, bisa direvisi dengan mungkin promonya free ongkir atau promo-promo Iya. yang lain. Apa di saat ini, di era pandemi ini, Mhm. Mbak Rizda menjadi seorang apa konsultan nggak sih di apa di Mhm. beberapa brand itu? Apakah ada yang ada apa dapat curhatan gitu loh dari Mhm. pelaku-pelaku bisnis ini ke Mbak Rizda? Ada nggak sih? Pasti sih. Banyak sih yang curhat kalau misalnya terutama kalau mulai udah bilang pitching masalah moka kan pasti ada biaya subscription. Biaya subscription. Nah, di situ dia sering kayak, "Oh, gitu ya, Mbak. Kalau misalnya ini aku cicil gimana? Karena ini aku nggak ada uang segitu, misal." Jadi dia cicil. Oh, bisa dicicil. Oh Biasanya aku bisa. akan bisa menyarankan untuk dicicil lewat Tokopedia atau lewat em, kayak kartu kredit gitu bisa dicicil Hmm. di Moka. Nah itu di situ dia bilang, jadi Mbak kalau aku lebih aman nyicil karena kalau misalnya langsung gede di awal, gitu nanti akan susah cash flow-nya kayak gitu. Oh, Hmm. kenapa Bu? Karena memang penjualan turun banget. Tapi akhir-akhir ini kebantu di platform jualan makanan online itu. Iya. Dan juga antar delivery order sih, free delivery dari toko dari outlet itu juga membantu banget loh. Hmm. Karena kan Mm-mm. di ya aku lihat dari Martabak Awe sih. Kalau Martabak Awe kan kita juga pakai pakai Mokapos. Jadi Mokapos sendiri itu kalau menurut menurut saya Mm-mm. aku ada di bidang marketingnya itu benar-benar Mm-mm. eh, membantu sebagai apa ya melihat fenomena naiknya omset apa turunnya omset terus customer datang jam berapa terus produk-produk apa yang sering keluar. Jadi itu bisa membantu kita yang di divisi marketing untuk bisa ya seenggaknya buat promo atau apalah gitu loh untuk bahan bahan di marketingnya juga. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau misal kita pakai apa mau kapos ini dari Mm-mm. divisi marketing, divisi apa namanya bahan baku, ngatur stok bahan baku juga bisa kan ya di situ ya. Ya, bisa ngatur stok bahan baku bisa sama untuk kasih poin ke customer loyal jadi membership program itu juga ada di Moka. Oh gitu. Mm-mm. Ada Kalau juga tapi fitur CRM Pro. CRM Pro. Jadi itu memang Mm-mm. nanti membernya dapat 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 diskon gitu ya. Ya, jadi setiap kali beli mungkin kelipatan 10.000 membernya dapat poin, misalnya satu poin untuk kelipatan 10.000. Nanti kalau sudah 10 poin bisa tuker diskon berapa persen. Kalau udah 20 poin bisa tuker diskon berapa puluh persen lagi kayak gitu. Jadi Oh gitu. ada programnya. Nanti nanti kayak kayak potongannya gimana? Ikut ikut yang punya ownernya atau dari mokanya sendiri? Kalau itu nanti ikut dari outletnya sih, dari bisnis ownernya sih. Jadi memang kayak mau kasih treat treat tersendiri, mau kasih sesuatu Oh reward gitu. untuk Ya, ya. pelanggan loyal kayak kayak kalau misalnya potong rambut nih Mas, kalau potong rambut Hmm. 10 kali gratis satu kali. Contohnya kayak gitu sih, cuman kita udah nggak pakai member card yang distempel-stempel, nggak pakai card yang di swipe-swipe Oh gitu. lagi, tapi Terus pakai apa? uh, Sekarang pakai apa? berdasarkan nama sama nomor handphone, nama sama nomor handphone. Jadi nanti kode Oh iya, OTP iya. itu untuk verifikasi apakah benar ini pemilik nomor handphone itu. Gitu. Jadi saat itu berlaku, tapi itu berlaku ini ya. Kalau misal dia datang ke outlet. Berlaku Tapi kalau kalau datang ke outlet. iya, tapi kalau misal dia pakai pakai online, nggak bisa dipakai berarti. Kurang bisa untuk maksimal sih. Biasanya yang banyak pakai itu kayak coffee shop yang dia banyak dine in dan juga kayak service ini
kayak barber, terus kemudian Hmm. spa, massage dan Oh, lain-lain kayak gitu berarti sih yang berarti banyak. memang karena yang aku tahu Mokapos memang fokusnya mungkin di bisnis kuliner. Enggak, kita bisa Enggak, servis kuliner sama ini retail. Kita retail juga udah masuk sih. udah masuk juga ya. Oke. Betul. Ini ada yang Karena kan tanya nih, franchise Martabak Awai berapa? franchise Martabak Hawai berapa? Wah, nanti wah kalau ini nanti nanti sendirilah ya. Oh gitu, Eh, boleh ya, boleh ya nanti dihubungin sendiri boleh langsung boleh. ya. Nanti sendirilah. Ini bahan Mm-mm. bahan ini bahan closingan nih. Ada yang nanya nih, Ya, Mas Fajar oke. Biarto, mungkin dia mau Mm-mm. ini, mau Mana buka Mas nih. Mas Fajar? Oke, nanti Mas kasih tahu ya untuk Boleh nih harganya nanti. ya. Iya. Mm-mm. Oke, tadi kan memang ada pembahasan ya tentang Mokapos dan Gobis. Mm-mm. Dan ini aku lagi apa ngutek-ngutek di laptop. Ternyata waktu aku search apa namanya Instagramnya Mbak Rizda ini ternyata memang banyak di sini apa namanya profesinya. Ada Semuanya YouTube, dilakuin. iya, ada YouTuber juga kayaknya. Kalau itu iseng-iseng sih Mas, ada YouTube channel tapi khusus untuk kelinci karena hobi-hobi Oh iya, kelinci. gini Hmm. gini gini. Tadi aku kan sempat menyinggung tentang bisnis kuliner ya. Mm-mm. Dan yang aku lihat di Instagramnya Mbak Rizda ini, Mbak Rizda ada highlight ya. Highlightnya itu tentang food juga, masakan. Jadi sebelum sebelum menyinggung ke bisnis kulinernya Mbak Rizda sendiri, kalau misal Mbak Rizda sebagai ini kan di food ini kan review ya. Mbak Rizda kan reviewer. Reviewer Kan juga. ada yang review makanan juga gitu. Mm-mm. Nah, kalau menurut Mbak Rizda sendiri memang seberapa pentingkah perannya apa ya? Kita sebut influencer ya. Boleh Mm-mm. nggak sih? Kan ada influencer, ada Boleh, boleh. ada selebgram juga gitu. Mbak Rizda ada ya di posisi yang mana nih? Influencer atau yang selebgram? Selebgram ya. Nggak dua-duanya sih sebenarnya lebih ke nggak belum dua-duanya Mas, masih cupu kalau dilihat dari Hmm. followers itu memang mungkin orang yang pernah ketemu sama aku langsung kayak gitu. Jadi kayak emang bener-bener yang pernah bersinggungan. Jadi kalau misalnya aku ngepost makanan apa itu pada Nah, latah karena memang banyak yang bilang kalau aku bilang nggak enak itu memang nggak enak gitu. Jadi ada yang bilang kalau misalnya aku bilang enak mereka ngincipin kayak 90%, 80% itu pasti bilang oh ya emang beneran enak. Kayak gitu. Jadi aku pilih-pilih sih kadang-kadang ada beberapa yang nggak aku review karena hmm. memang makanannya biasa aja kayak gitu dan aku Iya. nggak bermaksud untuk nggak mau menjatuhkan juga kan jadi mungkin aku lebih ke review ambience-nya di sana atau Hmm. mungkin kayak pelayanannya oke kayak gitu Iya. karena kan memang dari sebuah bisnis itu ada beda-beda ya ada yang Hmm. outlet yang bagusin tempatnya instagramable biar orang nongkrong ada juga tempat yang dia tempatnya biasa-biasa aja tapi makanannya enak ya kan kalau martabak Hawaii kan aku lihat nggak ada dine in kan rata-rata kan cuman ada dikit banget Ada yang dine in ada ada beberapa cuman beberapa dine-in ada, tapi kan memang nggak karena fokus. iya era pandemi ini akhirnya ya berlari ke online semua. Terus martabak itu kan enak banget kalau dimakan di rumah rame-rame sama anggota keluarga kan dari Hmm. martabaknya terang bulannya itu kan enak kalau istilahnya Iya. makan tengah lah. Hmm. Makasih, makasih Mm-mm. promosinya ya, makasih ya. Loh, nggak apa-apa kan memang ini kan, memang kayak gitu kan konsepnya kalau Hmm. Hmm. martabak kan. Heeh, kalau dari gitu. Jadi kalau menurutku sih memang peran influencer sekarang ini memang penting banget ya. Kalau dari martabak Hawaii Iya, mungkin sudah merasakan kalau nggak? ya pastilah kita merasakan juga waktu kemarin di Malang itu juga kita bisa ada penambahan sekitar 4 outlet waktu menjelang akhir tahun 2020. Jadi Hmm. pandangan kita waktu itu memang era pandemi itu orang itu pada pada apa namanya
krisis krisis keuangan gitu loh. Tapi Hmm. setelah ada beberapa brand, ada beberapa mitra yang bisa membuka waktu pandemi itu, berarti kan memang sebenarnya bukan masalah krisis keuangannya, tapi bagaimana orang ini bisa apa namanya save save uangnya itu dengan apa? Dengan benar, tidak nggak boros gitu loh. Jadi dia Mhm. dia 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 pakai pakai uangnya itu nggak sembarangan pakai gitu loh. Mhm, mhm. Jadi kan kalau misal apa ya, kalau misal perannya si influencer juga penting karena waktu pembukaan di Malang ya, waktu waktu sekitar bulan Agustus September itu buka di Malang. Itu memang ada beberapa influencer yang kita undang dan ya alhamdulillah waktu di hari pertama grand opening itu bisa hampir hampir 6 juta sehari gitu kan. Itu waktu waktu Omsetnya waktu grand besar, opening. besar. Cuma cuma Mhm. memang saat saat ini kita juga ada banyak evaluasi juga karena memang era pandemi ini tidak bisa sembarangan mentreatment beberapa apa namanya mitra. Kita kan dari pusat juga juga banyak apa namanya nggak hanya mengurusi pusat aja juga ada apa namanya mengurusi beberapa mitra juga. Nah itu yang treatmentnya beda-beda setiap daerah. Ada yang setiap daerah itu treatmentnya memang ada yang apa namanya tunainya atau offline-nya dia memang memang lebih rame. Ada juga yang Mhm. beberapa outlet yang memang dia harus di online sampai 90% dia pendapatan omsetnya dari online, offline-nya cuma berapa persen gitu. Jadi itu Beda-beda yang ya. jadi iya itu yang jadi PR kita, tapi tetap online itu tetap 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 jadi apa namanya jadi apa ya pusat lah istilahnya. Kita berterima kasih sekali gitu loh. Kita berterima kasih sekali dengan adanya apa namanya online itu gitu loh. Sosial media, Mhm. terus ada Gobis juga gitu kan. Jadi kalau kalau misal kemarin waktu era pandemi bisnis kuliner tidak bisa maksudnya belum belum ada online ya. Aku Mhm. juga nggak tahu harus ngapain harus bisa survive. Rata-rata ada juga yang sampai tutup loh, sampai Mhm. tutup. Banyak Terus banyak yang sampai tutup. jadi apa ya? Sangat sangat menguras otak, sangat sangat apa ya? Kalau orang bilang memang memang capek gitu loh. Memang capek kita kita bener-bener istilahnya memutar otak banget gitu loh. Untuk gimana caranya Mhm. bisa survive gitu loh. Biar caranya bisa survive gitu Betul. kan. Mm-mm. Kita Harus kita nggak usah kreatif, sekreatif ya mungkin. kita nggak ngomongin soal bisnis kuliner aja ya. Di bidang-bidang lain pun juga seperti itu. Mungkin aja di Mokapos, di Gobis juga juga mengalami hal itu juga, ya kan? Betul, pasti sih. Semuanya terdampak sih karena pandemi ini. Cuman Iya. memang pinter-pinternya gimana untuk menyelesaikan tantangan Iya. itu. Tapi Tantangan baru. Mbak Rizda kelihatan lebih apa happy ya. Mungkin karena awal bulan sudah target ya. Targetnya sudah bye-bye, nanti dikejar lagi Targetnya, untuk akhir bulan. targetnya sudah ya, ya. Nanti Iya, tinggal rata-rata Rizda. memang kalau kalau Jadi Mas tinggal Eki ini ya. memang kalau hubungin aku akhir bulan kayaknya agak slow respon karena memang udah Iya. Karena terlalu banyak karena deadline. karena yang aku ingat saat memulai Mbak Rizda nggak mau ngobrol-ngobrol kapan itu kalau nggak salah akhir akhir tahun lah, bulan Desember. Oh Jadi ya, baru oh ya, jadi baru ter baru oh iya ya, bulan terrealisasi ya, Desember. baru Oh Desember tuh. terrealisasi Hmm, ya, baru terrealisasi hmm, di bulan ini gitu loh. Tapi benar. tapi Ya Desember itu pulang kampung soalnya mudik iya, tapi tanggalnya waktu tanggalnya itu. pas loh. Tanggalnya pas ini. Aku milih tanggal tanggal 1 itu pas. Karena Kenapa itu? semua orang bahagia kalau tanggal 1. Iya, gajian ya, pada punya Iya. duit semua ya. Pada punya duit semua, jadi beli martabak Hawaii. Mau ada yang buka buka apa? Buka outlet, jangan lupa pakai. Moka. Ini tapi by the way ada satu yang kurang nih Mas dari Apa apa? ini, Apa? dari yang menu barunya.
Ya apa-apa. Boleh boleh Alat di. makannya. Alat Oh makannya. iya alat makannya. Boleh boleh. Entah itu Nanti sumpit, jadi sumpit atau garpu. evaluasi di kita ya. Hmm, soalnya ini kan Hmm. ada sausnya. Jadi kalau ambil pakai tangan kan agak Iya iya ciut benar gitu benar kan. benar. Benar. Mohon maaf Kayak ya. gitu. Mohon maaf Gak karena apa-apa, itu gak apa-apa. masih karena itu Masih trial trial. trial jadi memang waktunya ketemu sama Mbak Rizda juga apa ya? Barusan di trial kemarin lah itu menu. Heeh. Kenapa Ya Mas jadi akhirnya kok milih ini? Kok milih produk barunya adalah kemasan ya personal dan ada sausnya. Selain tadi kan jadi orang Surabaya suka pedas, apalagi nih yang mm, bikin di belakang ini nih, di jadi itu belakang menu ini. pembuatannya itu sangat sangat lama dan apa ya menguras tenaga, menguras otak gitu kan. Bikin bikin Idenya bikin Pak itu. Teddy, idenya Pak Teddy atau idenya Ya, siapa? idenya Pak Teddy juga, ada juga idenya General Manager Mas Miftah juga punya punya andil juga. Tapi sebenarnya itu kita lihat dari sebenarnya fenomena yang terjadi di era pandemi ini. Orang di era pandemi takut karena apa namanya ya? Takut kena penyakit, takut sakit, takut badannya nggak enak, takut keluar rumah, takut apa, takut ini, takut dan takut yang lainnya juga banyak. Itu kita kita apa beberkan banyak sekali apa namanya permasalahan-permasalahan. Jadi sebelum kita bikin produk, kita yang awal itu kita harus kita harus cari tahu permasalahannya dulu di dalam masyarakat sebelum mengeluarkan produk baru itu. Kenapa produk baru ini keluar? Produk baru ini kan menjadi solusi kan untuk orang, untuk customer gitu kan. Pengeluaran produk baru itu. Jadi kan seperti di dalamnya martabak itu kan ada apa namanya? Ada telur juga, punya protein, terus ada daging juga. Jadi memang itu kita kita apa namanya combine dengan spicy. Jadi saus saus hot lava yang pedas sesuai dengan lidahnya orang orang Surabaya. Jadi kan kalau pedas itu kan bisa membangkitkan apa ya namanya? Apa itu namanya? Yang di dalam diri itu bisa Apa? membangkitkan apa kebahagiaan atau apa ya namanya ya? Yang orang kalau habis makan Oh, pedas itu bisa bisa bahagia itu apa ya? hormon Eh, ini ya oksitosin, hormon, ya hormon. Ya, aku oh, soalnya yang dulu, bikin happy. jadi kalau misal kita makan spicy bowl, terus habis itu pedas gitu kan, kita memang suka pedas. Tapi kalau misal pas makannya ngelihat mantan keluar sama cewek lain juga, kerasanya juga rasanya bukan pedas gitu kan, pahit mungkin ya. Jadi Iya, memang memang kayaknya ada pengalaman pribadi kayaknya. siapa? Pengalaman pribadi kayaknya, Mas. Iya, dulu pernah lihat lah pokoknya. Ya. Janganlah, jangan dibuka di sini, Mbak. Jadi itu sih, Mbak. Jadi memang apa namanya kita buat produk-produk itu eh, memang karena ada permasalahan gitu loh. Karena kan Mm-mm. apa ya kita kita di era era pandemi ini kita butuh yang namanya cash flow yang cepat. Kalau kita butuh cash flow yang cepat, kita jual produk yang murah, praktis. Karena kan orang di era pandemi juga banyak yang mohon maaf banyak yang mungkin kehilangan pekerjaan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya juga akan susah. Teruntuk Jadi, eh, mm-mm. teruntuk customer customer dari Martabak Awe sendiri juga ada yang merasa akhirnya harga yang dia dulu sebelum pandemi beli itu memang standar, dia punya pikiran kalau ini mahal. Akhirnya kita keluarkan produk baru itu dengan harga yang lebih murah, lebih praktis. Oke. Harganya berapa, Mas, satu bowl gini? Satu bolnya Ini kan 15 dimakan satu sampai dua orang ya? 15.000. 15. Oh, kalau aku satu orang makannya nggak Oh bisa ya? satu. Oh, nggak bisa satu gini, ini banyak banget ya, Mas? Oh, Iya, bukan, 6 Mas, bukan potong. maksudnya bukan nggak bisa satu satu potongan, nggak bisa satu bowl aja. Heeh. Nggak bisa satu bowl ini. Nggak bisa. Harus dua gini. Harus harus empat. Wow, wow. Benar-benar. Enggak, bercanda. Tolong dicek perutnya, Mas. Mungkin di situ ada ini. Ada Ada ular pitonnya ya. mungkin.
Kalau kata orang Surabaya ada akeh wong bambunge. Iya, makanya. Mm-mm. Iya, Oke, jadi Mbak, kalau ini sih satu ini cukup sih satu orang. Gimana? cukup ya. Mbak, ini aku mau bahas tentang tadi udah bahas tentang Mokapos, Gobis, sudah bahas tentang apa namanya influencer juga. Mm-mm. Sekarang aku mau bahas ini ada nih yang nyangkut di pikiranku. Mak Kimchi itu apa sih? Mak Kimchi itu waktu pandemi, jadi aku ini suka nonton drakor kan, jadi suka nonton drama Korea. Oh, Anyong. Sukanya nonton Iya, Anyong. Iya. suka banget, Iya. suka banget. Soalnya kan nggak boleh keluar, nggak bisa nonton bioskop, nggak bisa nge-mall kan waktu itu. Jadi ya udah hiburannya Netflix di rumah, Hmm. drakor-drakor, serial-serial drakor gitu. Terus sering lihat drakor waktu itu nonton pernah tahu Itaewon Class nggak? Itaewon Class itu keluarnya sekitar bulan April Mei lah Saya drakornya. tuh saya tuh Tahun sebenarnya 2020. saya tuh bukan nggak suka drakor, nggak berani lihat drakor. Kenapa? Ya belum lihat sudah nangis duluan. Oh, melankolis ya Anda. Jadi kalau Itaewon Class itu dia lebih ke kayak anak muda yang dia bikin usaha. Jadi Hmm. bikin usaha waktu itu usaha rumah makan gitu, kayak usaha kafe gitu. Dia waktu itu sempat sepi, kemudian akhirnya rame karena ternyata restoran itu bukan cuma masakannya yang penting, bukan cuma tampilan kafenya yang oke, bukan cuma tampilan makanannya yang oke, tapi juga harus ada manajemen yang bagus juga biar bisa berkembang lagi restorannya. Nah, Hmm. di situ di Taiwan Class itu dia kelola kafe itu sering ngeliatin makanan-makanan Koreanya gitu. Jadi Korean food itu kayak ke ini banget, masuk banget di pikiran. Terus nyari-nyari kimchi di Surabaya itu kok rasanya nggak ada yang Tapi pas. tapi untuk bisnis kuliner apa Korean food sudah ada kan sebelumnya? Sudah ya? Belum, belum, belum Di itu pertama Surabaya? kali sih. Di Oh, kalau Surabaya? di Surabaya banyak, banyak di Surabaya Surabaya banyak. banyak. Cuman kalau Konsepnya untuk mungkin ya. aku ngerasa Enggak. kurang cocok sama rasa kimchinya. Kimchi itu rasanya itu beda-beda. Jadi dia kan fermentasi dari sayuran. Aku juga belum Dan pernah ya ngerasain kimchi sih. kayak acar sih. Cuman ada pedes, rasa pedesnya, ada rasa gurihnya. Kemudian ada rasa pedes, gurih, Ini asam, ini manis, kalau kalau asin. kalau Mbak Rizda ini memang suka pedes ya. Berarti harus harus pedes. Makanan apapun harus pedes. Iya, harus pedas, harus pedas. Dan Harus makanan pedes Korea kan ya. kebetulan pedas-pedas. Pedas-pedas, jadi Harus suka pedes. makanan Korea Ya, gitu. sudah kelihatan lah. Sudah kelihatan. Terus habis gitu kimchi kok nggak ada yang enak, akhirnya coba bikin sendiri dan ternyata rasanya lebih enak daripada yang orang-orang jual. Jadi kita akhirnya buat sendiri. Weh, Kimchi jadi kayak di drakor. langsung ya teman-teman kita langsung lihat apa namanya, langsung scroll apa scroll searching aja di Instagram Mak Kimchi, Mak dot Mak Kimchi ya, kimchi. ya Ya, bener gak sih? mak dot kimchi. Mak Iya, dot bener, Kimchi. bener. Mm-mm. Jadi Makan kimchi kalau biar kayak di drakor. berarti kalau misal emang di drakor ada yang makan kimchi, Iya, pokoknya dia setiap ada scene lagi makan itu pasti ada kimchinya. Entah itu dia makan ramyun, kayak ramen gitu, itu pasti ada kimchinya. Makan samgyeopsal, makan yang apa, barbecue, Korean barbecue itu selalu ada ya. kimchinya. Berarti Makan kimchi apapun itu kimchi. kayak kalau Indonesia mungkin rendang. Kalau Ya. Indonesia dia kayak Khasnya kayak acar sih, kayak acar atau kayak apa? Enggak Sambal maksudnya gini, gitu. kalau Korea kan makanan khasnya kimchi. Kalau Indonesia punya Hmm. makanan khas rendang. Jadi mungkin seperti itu. Enggak, beda. Kalau rendang kan nggak selalu ada di setiap masakan. Kayak Oh, sambel lah, sambel sambel kalau kimchi ini dia selalu ada. selalu ada di setiap masakan orang Oh, Korea. Jadi orang Korea ngerasa kalau belum makan kimchi itu kayak belum makan. berarti kalau ada apa namanya kayak makanan atau apa yang harus ada itu berarti kalau di Indonesia kayak apa ya? Sambal, Kayak kerupuk. Kayak kerupuk atau sambal. Harus ada. kerupuk atau sambal. Aku Dan pernah itu makanan makan, apapun bisa. aku tuh agak susah kalau misal mau gandengkan kerupuk buat dimakan. Ya aku juga nggak terlalu suka sih. Tapi ada beberapa orang yang kalau nggak Kenapa? makan nggak Kenapa? makan Kenapa? kerupuk, Tahu nggak kenapa aku nggak suka ngandengin kerupuk buat aku makan? kenapa? Karena kalau kadang aku makan, kerupuknya nggak kemakan. Maksudnya
Lupa. Oh, lupa. Kalau aku nggak suka rasa kriuk-kriuknya kerupuk sih memang. Berarti Nggak suka, nggak suka yang kriuk. nggak suka. Yang kriuk Nggak suka mesti yang aku kriuk. pinggirin Maaf, dulu. Nggak suka, kesenggol. nggak suka. Heeh. Berarti memang nggak suka yang kriuk ya. Berarti kalau kalau Ya, nggak misal suka. mau pakai kerupuk, Dipisah, makannya belakangan atau tapi pertama. kalau seblak Jadi gimana seblak? sebelah kan nggak kriuk-kriuk, sebelah kan lembek mas. Tapi jadinya ya seperti itu mau gitu. Ya mau kalau sebelah kan nggak kriuk-kriuk kan. Tapi kalau makan pangsit terus ada kerupuk pangsit yang kecil-kecil itu pasti aku makan duluan. Jadi nggak pernah aku makan sama mie-nya karena nggak Oke, oke. enak, nggak Berarti cocok. Mak Kimchi ini dia baru ya Makin sih baru waktu pandemi sih, baru keluar waktu tahun pandemi yang ini. udah lama itu yang satunya 2020. Chef apa? Chef apa Kalau tadi? Chef Digas, Ya, Chef Chef Digas Nigas. udah lama dari Hmm, 2019. Chef Nigas. Dari tahun dulu. Oh, berarti memang dia belum pandemi ya? Belum pandemi Belum udah ada. pandemi. Nah, itu kenapa? Kenapa Awal-awal dibikin itu kenapa? karena suamiku tuh pinter masak bumbu bolognese-nya pasta. Jadi Hmm. dia perpastaan itu pinter masak karena memang orang tuanya dulu kerja di salah satu pabrik tepung yang terkenal. Jadi sering ada kayak workshop untuk bikin makanan berbasis pasta. Jadi dari spaghetti, fettuccine, kemudian yang keriting itu makaroni, itu dia tuh sering bikin jadi pesto kayak gitu-gitu dari bolognese, aglio Kalau olio, pokoknya semua dibikin. kalau seperti itu berarti memang apa kategori makanan ini ya? Barat ya? Italian food. Western ya? Italian. Italian food ya? Ya, Italian food. Oh, berarti Tuh, Chef, jadi Chef akhirnya Tigas ini memang jual. memang arahnya memang ke sana. Memang arahnya ke Italian food. Ya, Berarti ada ya pizza masakan juga. Italia. Kalau untuk pizza belum, karena pizza itu aku lebih ke kayak spaghetti, terus spaghetti Hmm. panggang, brulee Spaghetti itu. panggang. Jadi Kayak panggang yang atasnya ada brulee-nya, ada bumbu apa saus bechamel. Jadi saus bechamel tuh kayak saus krim keju gitu, terus ya, ya. dipanggang, jadi bisa disendok krim kejunya sama pastanya tuh nyampur. Itu lagi best seller banget akhir-akhir ini Tuh. di Berarti Surabaya. Lagi rame. Chef Chef Nigas dan apa namanya tadi Chef Nigas. Chef Migas. Chef Nigas itu sama Mak Kimchi ini memang dia online. Online aja. Online. Jadi pre-order, jadi made by order. Jadi aku By biasanya PO ya. ngeblast. Siapa yang mau Hmm. ikutan PO, nanti aku antar hari apa pakai kurir kayak gitu. Ya, biasanya kalau PO kan biasanya hari Senin gitu kan. PO terakhir hari apa gitu ntar dikirim gitu kan. Betul. Karena kemarin juga begini ada pertimbangan tentang eh, bisnis kuliner itu jual ke customernya itu memang sudah berbentuk frozen. Ada juga yang seperti itu. Jadi Ya ada juga apa ya? banyak, udah pada banyak yang Jadi frozen food. jadi kemarin waktu di Malang itu juga ketemu dari apa namanya? Ada teman juga dari Kebab Raffi, terus ada dari beberapa brand UMKM di sana. Itu memang dia ada yang jual apa namanya frozen itu lewat marketplace. Jadi mereka sudah pakai itu. Betul. Jadi Ya, orang kan pakai sistem frozen. iya mungkin Mbak Rizda mungkin tahu juga apa sourcing di marketplace ya. Pasti ada juga yang jual kuliner di sana. Jadi itu jadi tren Ya, ya berarti ya. Itu jadi tren ya di era sekarang ya. Jadi apa ya akhirnya orang semakin kreatif gitu loh. Kalau menurutku ya bukan orang itu makin susah, tapi semakin ke sini bisnis kuliner ini semakin kreatif kalau menurutku. Kalau menurutku karena kemarin juga ada yang apa ya? Ada brand di Malang itu dia UMKM. Jadi jual kayak pizza atau apa ya semacam pizza kayak gitu, dia jualnya frozen.
Jadi dia kirim bahan baku ke customernya, tapi customernya tahu resepnya loh, tahu cara bikinnya, jadi dikasih tahu gitu kan. Tapi udah kayak dipisah-pisahin di kemasannya Iya, gitu ya heeh, dulu. heeh, benar-benar. Heeh, Berarti jadi memang sengaja. memang semakin apa ya, semakin semakin kreatif gitu loh. Dan Mm-mm. ini aku lihat sudah hampir mau mau 1 jam juga ya. Mm-mm. Tadi Udah udah 3 menit pembahas lagi. ya. Tadi udah pembahasan tentang apa namanya? Awal tadi tentang kapos, tentang gobis, ada juga tentang Mm-mm. apa bisnis kulinernya Mbak Rizda juga. Nah, Mm-mm. ini aku juga ada yang mau aku tanyain. Ini ada YouTube channel namanya Boris Boris Bani. Ya Mm-mm. Boris Boris Bani ya bacanya. Boris Ini Bani, betul. ini ini punya Mbak Rizda sendiri ya. Iya, tapi itu ngebahas kelinci sih, ngebahas kelinci aku sih. Jadi aku Oh, kan kelinci. punya kelinci, jadi ngebahas kayak perawatan, kayak makanan, review makanan kelinci, Ah, kayak gitu sih. Tapi itu bukan aku sih, tapi lebih ke highlightnya lebih ke kelinci aku. kenapa harus harus kelinci? Kenapa harus kelinci? Karena jarang sih lagi yang banyak yang bahas kelinci. Kalau misalnya aku Ya, mau bikin pun nanti belum ada ide mau bikin bahasa apa. Padahal kalau YouTube channel kan udah harus ada temanya. ya. Kenapa nggak bikin Mm-mm. apa namanya apa ya tentang tentang apa musik atau tentang mungkin beauty class atau apa gitu. Yang biasanya cewek kan Nggak terlalu. eh, biasanya kan Mm. ada juga gitu loh. Udah banyak sih itu. Kayaknya kalau mau lebih diseriusin kayaknya harus cari tema-tema yang memang lagi belum banyak orang yang bahas dan memang aku beneran capable for that. Iya. Dan ini aku ngerasa Aku kalau pengen mereka. aku sebenarnya pengen 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 ini juga sih. Kalau Martabak Awe sendiri kan dia memang ya sudah berjalan lah di Instagram, di Facebook juga juga berjalan. Cuma kalau Hmm. ini kan sekarang kan juga ada aplikasi TikTok nih, Barista. Memang kan Hmm, hmm, sudah familiar di apa beberapa tahun yang kemarin. Cuma kemarin hmm. aku beberapa apa namanya temuin fenomena di TikTok itu orang sudah banyak loh yang bisnis kuliner itu dimasukkan ke TikTok itu. Iya, memang sekarang kebanyakan orang branding dan mungkin orang-orang sasaran untuk marketing lebih sekarang platformnya lebih ke TikTok karena banyak orang yang suka video di TikTok itu lebih Ya, eh, singkat, padat, jelas dan enak ngelihatnya gitu. iya. Tapi kalau kalau misal apa sih yang jadi beda sama apa namanya Instagram atau TikTok itu apa ya yang menjadi beda gitu ya? Mungkin apa Orang masalah packagingnya atau apa? orang lebih suka kemudahannya sih. Yang Oh iya, nonton mudah, bentar, yang bentar, bentar. bikin Ada juga yang mudah. komen barista centang biru di TikTok. Ngawur, nggak Wah, ada centang biru. wah ini Ngawur, boleh di searching nih nanti ini. ngawur banget nih. Dira Sucipto nih Berarti barista suka yang dipercaya. yang joget-joget gini, Nggak sih, aku nggak suka konten joget-joget. Aduh, nggak suka ya? nggak Karena kalau nggak suka, kalau lebih jog, suka review. karena kalau review makanan. Lebih suka review ke tempat-tempat asik gitu, Tapi makanan. aku kemarin kemarin sempat 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 kaget loh. Jadi ada kayak ya banyak lah brand-brand minuman yang di era pandemi itu minuman kayak minuman-minuman kekinian gitu loh. Itu juga Mm-mm. buka juga di era pandemi sekarang dia dia berani berani untuk buka. Dan eh, sosial media pertama kali yang dibuat untuk promosi itu TikTok. Gampang viral sih di TikTok. Di TikTok setiap kali viral langsung banyak yang ini sih, pasti langsung banyak yang penasaran kayak waktu itu
sempat ada sosis canceler itu viral di TikTok Iya. dan banyak yang cari kayak Jadi gitu. apakah ini ya? Apakah nantinya, karena kan kalau menurutku sosial media dari beberapa awal kemunculannya itu memang ada keluar masuk yang menjadi trending. Kalau mungkin sekarang kan Instagram, TikTok, Facebook gitu kan. Mm-mm. Kalau mungkin dulu kan apa gitu? Apa dulu kalau nggak salah ada Friendster juga ya, Friendster. Iya nggak sih? Hmm. Ada Friendster, ada Foursquare, ada Pet ya. Ada Pet. Ada pet. Jadi sekarang Ya. lebih ke itu. Jadi memang fokusnya sudah beda berarti ya di eh, menjelang apa namanya? Era baru 2021 ke atas ini loh. Mm-mm. Sosial media bukan sekedar ajang untuk apa namanya? Eksistensi, tapi ajang untuk jualan gitu loh. Ya, udah dari dulu sih sebenarnya jualan dari sosial media, cuman sekarang ini karena memang lagi semua orang pegang sosial media, jadi semakin gencar lah untuk bisa berjualan di sosial media gitu sih. Kalau untuk ini Mas Eki tadi kayaknya mau ada giveaway ya? Nih giveaway-nya Waduh, gimana nih? Boleh nih, waduh, boleh tadi disebutin. tadi mau pura-pura lupa. Saya Kalau sebelum ingatkan. sebelum belum belum sebelum giveaway, aku pengen pengen Mbak Rizda cobain dulu, katanya review. Katanya review makanan. Dicoba dulu, makanannya Loh, belum coba. kalau kalau di review sekarang, nanti aku gak Hmm. bisa tag video. Kan ini handphonenya lagi aku pakai untuk live. Oh iya, iya. Nih, mau di review video nggak? Nih. Tapi Berarti reviewku jujur ya. Reviewku jujur loh. nggak apa-apa, jujur aja. Karena kejujuran itu Oke. salah satu, Bagian dari iman ya. iya, nggak tahu imannya siapa itu. Oke, Oke, boleh. Ini mungkin giveaway-nya mungkin franchise ya, martabak awal gratis mungkin Mas. waduh itu saya itu susah lobbynya itu. Gampang ngasih giveaway-nya, susah ngelobinya. Jadi gini ya teman-teman yang sudah join, terima kasih sebelumnya. Ini memang program pertama saya yang disupport oleh Martabak Hawaii sebagai supporting utama juga. Jadi mungkin ke depannya juga akan beralih ke Instagram Martabak Hawaii gitu loh. Karena kemarin ingin pakai langsung Instagramnya Martabak Hawaii, cuma ada beberapa pertimbangan pakai Instagramnya Martabak Hawaii, jadi harus perlu apa namanya trial dulu. Jadi ini program pertama di tahun ini. Nanti ada program part-part selanjutnya. Jadi terima kasih buat Mbak Rizda ya, terima kasih. Oke, sama-sama Mas Eki. Mm-mm. Ini giveaway-nya aku sebutin aja ya. Jadi nanti hadiahnya free product dari Martabak Hawaii. Oke, Tetot, senilai tetot. Jadi free free senilai 2 juta free rupiah. produk, free produk. Waduh, kalau mau ngasih 2 juta ini saya bingung mau tak ambilkan dari mana uangnya. Nah, kalau kalau misal free produk bolehlah aku kasih free produk. Jadi pertanyaannya eh kasih nanti kan ini aku save, nanti dimasukkan ke apa namanya? IGTV ya. Nanti akan masuk di situ. Jadi langsung kasih komentar aja di situ. Jadi pertanyaannya apakah apa ya? Apa tema selanjutnya untuk program ngobrol santu ini menurut kalian apa Yang temanya? menarik ya. Ya, yang Yang menarik menarik tidak tema apa? tidak harus tentang marketing, tidak harus tentang apapun, gitu loh. Jadi banyak. Ya mungkin nanti bisa ngajak Mbak Rizda lagi untuk ngobrol dengan tema yang lain juga bisa. Ini kan hari ini memang temanya memang kita menyatukan menyatukan apa namanya ya? Menyatukan pemikiran aja karena kan mungkin bidangnya yang dikerjakan sekarang sama. Saya juga di bidang marketing, Mbak Rizda juga bidang marketing. Oke, kita bahas aja tentang apa? Tentang tren
bisnis kuliner di era pandemi gitu. Oke, jalan langsung. Nah, jadi istilahnya the power of kepepet. Jadi terjadinya Hmm. program ini tuh sebenarnya the power of kepepet. Jadi apapun yang kepepet itu mesti ini. Karena kalau misal jalan udah dijadwalin nggak jadi, ya kan? Jadi itu tadi Ya, pertanyaannya. Tema selanjutnya, tema apa yang paling unik nanti 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 ada pihak CS lah, customer service yang menghubungi siapa yang jadi pemenangnya. Kayak lagu ya. oke. Jadi Siapa yang jadi pemenang. pemenangnya? Iya. Kayak lagu ya. Lagu Oke, apa, Mbak Mas? Rizda. Mbak Rizda, ini kan kita sudah 1 jam sesuai kesepakatan karena kalau saya melebihi 1 jam nanti, waduh ini Mbak Rizda ini mahal sekali Mahal, ini, mahal, mahal, mahal. mahal, mahal, mahal. Sampai enggak hanya apa sogokannya enggak hanya martabak aja ini. Iya, bisa franchise-nya Martabak Hawaii juga nanti. Saya minta. Iya. Oke, Mbak Rizda, untuk terakhir nih, Mbak Rizda ada masukan atau apa semangat untuk setiap orang selalu bersyukur atau apa, terserah. Untuk kata-kata motivasi aja, Kata-kata boleh. motivasinya adalah pokoknya sesusah apapun sebuah keadaan itu pasti itu nggak cuman ada buruk-buruknya doang sih. Pasti Hmm. ada di balik itu yang bikin ternyata makin kreatif kayak tadi yang kita udah bahas atau Hmm. ternyata itu bikin peluang baru atau mungkin kayak aku karena pandemi akhirnya ada usaha baru untuk dikerjain. Jadi memang jadikan pandemi corona ini as a blessing in disguise. Jadi kayak what doesn't kill you make you stronger. Hmm. Jadi apa yang nggak membunuh kamu itu bikin kamu lebih kuat. Itu aja sih. Jadi semoga semuanya yang lagi susah, yang lagi merasa sedih atau lagi merasa hidupnya berat, semoga selalu Ya. ingat dengan kata-kata what doesn't kill you makes you stronger. What doesn't kill you make you strong. Apa yang You tidak strong. membunuh kamu, kesusahan apa sih yang nggak bisa membunuh kamu itu justru membuat kamu lebih kuat gitu. Yang bisa membunuhku itu cinta, Mbak. Oh gitu ya. Iya kayaknya ini fakir cinta banget nih Mas Eki ya. Iya, jadi senang banget hari ini ngobrol Silakan sama silakan. ngobrol sama Mbak Rizda. Terima kasih banyak. Jadi untuk apa namanya Mbak Rizda sendiri ini Instagramnya apa? @rizda_yogya. Jadi buat teman-teman Rizda tadi yang Yogya. ya buat teman-teman yang sudah hadir, nanti kalau misal mau kepo-kepoin Mbak Rizda ini siapa sih kok cantik banget kok ini wah, kenal apa sih Instagramnya nanti bisa dikepoin. Mungkin lagi butuh saya butuh mesin Oka apa aplikasi nih. kasir ya Moka Aplikasi gitu kan. kasir Sama boleh. saya butuh pendaftaran apa buka Gobis gitu kan. Boleh Saya butuh sama-sama. oh ya tadi belum disampaikan kalau ini MC ya. Nah, kalau misal Ya, butuh MC yang MC. mau nikah, butuh MC, bisa pakai Mbak Rizda. Free ya? Yang mau Free. sunatan butuh MC. Enggak free dong, bayar dong. Saya profesional. Saya profesional. Sudah 11 tahun berkiprah. Ya. Bisa dibayar ini piring terbang. Waduh, ya piring terbangnya dari emas tapi isinya. Isinya emas batangan saya mau. Oke, terima kasih Mbak Rizda. Mungkin nanti kita bisa Ah, ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan di program berikutnya. Nanti kalau ya, sama-sama. ya diusahakan program ini bisa berjalan seminggu sekali lah. Saya kan juga Mm. pengen punya relasi banyak gitu loh dengan orang dengan ngobrol-ngobrol gini juga seneng gitu loh. Oke, Karena kan thank era you Mas Eki. iya, karena era pandemi ini orang ketemu susah gitu, nggak apa-apa susah. Jadi terima Mm-mm. kasih buat tadi masukannya, terus terima kasih juga buat apa namanya sharingnya hari ini tentang apa Mm. tadi mau kapos juga tentang kopi semuanya semuanya tentang bisnis kulinernya Mbak Rizda juga, YouTube-nya juga semoga sukses. Di Instagramnya juga followersnya bisa nambah jadi centang biru. Nanti bisa Amin. amin. Nanti reviewnya juga bagus jadi selebgram. Nanti tinggal nanti kalau misal live IG udah jadi selebgram kan bisa undang saya gitu. Oke, iya iya iya. Oke, terima Salam buat kasih Pak Mbak Fedi Rizda. ya Mas. Ya, Salam buat sama-sama Pak nanti Fedi. nanti pasti
Saya salamkan untuk Pak Teddy. Terima kasih Mbak Rizda. Selamat Iya, malam. terima kasih. Iya. Selamat malam.